Bunda-bunda, balik lagi nih sama aku dan Mbak Irma. Masih di Perempuan Berdaya ya Mbak ya? Yap. Luar biasa deh. Bunda, keren ya tenun yang dipakai sama Mbak Irma. Coba. Ini buatan dari mama-mama di NTT. Membernya Mbak juga ya? Iya dong. Saya tuh relatif ya jarang banget belanja di Dep Store. Jadi belanjanya Di produknya teman-teman. Mbak, pokoknya nanti aku DM lah udah. Sampai sepatuku, semua. Jadi semuanya etnik nih tampilannya ya? Iya. Semua kebutuhan dapur saya, kebutuhan penampilan saya, tas saya, segala macam. Jadi kalau mau ngomong bangga buatan Indonesia, bangga sih. Ya. Seberapa bangga kita, seberapa banyak yang kita pakai. Kita berdua sekarang ini contoh perempuan yang bangga sama buatan Indonesia. Aku nih pakai lurik ya Mbak ya. Tas ya. Oke, Mbak kita lanjut nih Mbak. Menteri Pemberdayaan Perempuan nih, aku dapat bocoran nih dari mama bos aku. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tuh menyampaikan data bahwa pada tahun 2014-2018 di Indonesia terdapat 64 juta unit UMKM yang 99%-nya adalah usaha mikro. Dan 50% dari usaha mikro tersebut penggeraknya adalah perempuan. Ini gimana nih Mbak menurut pandangannya Mbak Irma? Bener sih, jadi kalau kita mau melihat bahwa ekonomi Indonesia itu ditopang oleh pendapatannya UKM. Oh iya Mbak? Ya, ekonomi Indonesia ditopang oleh pendapatannya UKM. Jadi pendapatan PDB-nya itu UKM menyumbang 97%, 97 sampai 98% PDB Indonesia. Jadi kebayang seandainya UKM kolaps semua apa yang terjadi? Ya ada sekitar 64 juta lebih dan itu 60% dari 64 juta itu adalah perempuan. 60%? Ini udah nambah lagi 60% nih Mbak. itu. Tadi kan aku bilang 50 ya? Iya, 60% itu adalah perempuan. Pelaku UMKM? Ya, pelaku UMKM itu 60% itu adalah perempuan yang memang sebagian besarnya itu adanya di. Jadi sebetulnya ekonomi Indonesia ini 98%-nya UKM, yang pengurusahaan besar ya itu cuma 2% di Indonesia. Perusahaan besarnya hanya 2%. Cuman karena memang skalanya mereka besar sehingga putaran ekonominya kalau ini kalau saya bilang itu kemeriak. Kecil tapi banyak. Kayak gitu rengginang ya Mbak. Iya, benar kan? Kecil tapi ngumpul banyak kemeriak. Nah, itulah UKM. Ya. Jadi 97 sampai 98% itu skalanya itu ada di UMKM ekonomi Indonesia, ya. Tenaga kerja Indonesia itu 99% tenaga kerja di Indonesia itu dari UMKM. Jadi tenaga kerja yang lainnya itu 1% itu yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Exactly. Iya sih bener juga ya kalau mamanya kita ke daerah nih ya Mbak ya. Let's say daerah yang udah terkenal banget ya Bali gitu. Berapa banyak pasar tradisional yang untuk kerajinan tangan loh Mbak. Ya kan? Ke tiap bagian daerah di Bali aja. Bener. Jadi memang 99% tenaga kerja Indonesia itu disumbang oleh UMKM. Ya, kalau dari skala jumlah itu dari pendapatan itu 97 sampai 98% PDB Indonesia ditopang oleh UMKM. Jadi kebayang bagaimana sebetulnya powerfulnya UMKM ini. Dan 60% dari UMKM yang ada di Indonesia itu adalah dijalankan oleh perempuan, ya. Dan jadi kenapa juga kita fokus kepada teman-teman perempuan agar membangun usahanya dengan benar, ya, dengan cara yang benar, menjadi pengusaha yang benar gitu. Jadi UMKM yang berkelas. Kalau kita bilangnya bukan naik kelas tapi UMKM berkelas. Ya. Kenapa? Karena sebuah usaha, sebuah bisnis kalau mau
lama dan menguntungkan. Jangan cuman bisnisnya udah lama tapi nggak menguntungkan ya. Jadi punya kelas sendiri sehingga ya puji syukur kita udah bisa membawa produknya teman-teman ke go global. Gitu. Aku curiga nih angka 60% ini jangan-jangan ada kontribusinya Mbak Irma dari 2010 loh WPC. Ada, pasti dong, ada ya kan, dari Mbak? 60% itu ada kontribusinya kita pastinya semua kontribusi dari semua pelaku usaha itu pasti ada gitu. Jadi yang tadi 60% itu kita punya 15.000 tapi yang kita sudah didik dan benar-benar melalui sekolah bisnisnya kita itu baru 1.000 sebenarnya belum banyak karena kita bukan sekedar buat membuat kayak pelatihan gitu tapi kita kayak sekolah gitu kayak mini MBA Terus mini apa MBA. dituntun bener ya Mbak ya? Jadi dibimbing bener ya? beneran gitu karena kita ingin melahirkan UKM perempuan yang berkelas bukan sekedar asal punya usaha gitu. Bunda-bunda banggalah kalian menjadi perempuan. Tapi ya jangan jadi jumawa juga nggak bener ya? Iya Mbak ya? benar. Nah Mbak melihat fenomena ini, menurut Mbak pemerintah dan swasta menggandeng nggak sih Mbak? Maksudnya disambut juga nggak sih Mbak? Oke. Kalau saya lihat sih sangat ya karena sekarang ini kalau mau bicara UMKM apalagi dalam kondisi sekarang ini ya, itu UMKM jadi anak emas Saat ini, gara-gara pandemi. lebih. Kenapa? Ya kalau nggak Jadi kreatif tiba-tiba ya, Mbak. nggak dirangkul semua ambruk ekonomi Indonesia yang nopangnya dari UKM kalau nggak disuntik dan segala macam dipertahankan itu ambruk gitu loh. Bagaimana? Nah lenturnya dari sisi UKM itu lebih mudah beradaptasi dalam situasi sulit seperti ini ya dibanding perusahaan besar. Iya. Perusahaan besar begitu dalam kondisi begini saat ini pandemi seperti ini kita lihat banyak sekali kan yang kolaps, yang akhirnya mem-PHK gitu. Iya. Lebih mudah dari di level teman-teman UMKM karena geraknya bisa lebih lincah. Ya kan, karena gerak birokrasinya juga pendek, tidak harus ini itu seperti perusahaan besar. Mereka juga investasinya kalau perusahaan besar lebih banyak sekali, kalau ini kan lebih kecil sehingga switching atau beradaptasi dalam situasi yang tidak mudah saat ini kan lebih mudah buat teman-teman di UMKM. Iya, kreativitasnya lebih mudah dipancing ya Mbak ya kalau Betul, UMKM tuh ya. betul. Gitu. Dengan keadaan ini ya kayak Mbak tadi, kayak Mbak pernah cerita di kita dari pengrajin tenun nggak bisa jualan kainnya, akhirnya Mbak sarankan untuk bikin masker. Benar gitu. Jadi, nah terkadang kan kalau teman-teman di daerah itu nggak kepancing hal-hal yang seperti itu ya. Jadi mesti dieksplor, digali. Dibantu, diarahkan, dibimbing gitu. Sebetulnya kalau kita bisa melihat celah-celah itu bisa gitu. Satu lagi yang saya bilang, saya pernah dimintain bantuan oleh perajin di Kebumen. Dia nawarinnya saya itu, Bu bantu saya Bu apaan? Keset. Saya bingung gimana saya mau bantu. Bukan sebuah kebutuhan, toh kantor juga saat itu pada tutup kan. Dari sabut kelapa. Nah, saya melihatnya analah limbah. Oke, ini limbah sabut kelapa. Ibu bikin apa aja gitu loh. Oh, ternyata dia juga membuat pot tanaman ya dari sabut kelapa, cantik gitu kan. Iya, Mbak? Iya, gitu loh dari limbah sabut kelapa. Saya bilang, lucu, saya pakai dong, saya beli, oke, saya beli, lalu saya pajang dong. Nah, terus kan biasa deh saya kan suka narsis gitu ya, jadi saya posting dong gitu, terus teman-teman langsung lucu, bagus, bla bla bla, Irma mau. Nah itu menjadi kesempatan saya, oke, kamu siap nggak mau bikin ini gitu loh. Nih saya udah bukain pasar, ibu siap nggak? Jadi ada kelompok usaha bersama di sana ya. Mau Bun, mau gini, oke ya. Nanti timnya dari BPC akan bantu pasarkan, kita akan. Nah itu akhirnya sampai sekarang. Nah orang-orang di kota gabut kan ya? Nah iya.
Ya, akhirnya malah sekarang kan jadi tren tanaman jadi mahal gitu loh. Orang yang nggak biasa bertanam jadi bertanam gitu loh. Nyari kesibukan di rumah soalnya. Cari kesibukan di rumah. Jadi sebetulnya sesuatu yang nggak dianggap, yang tadinya nggak dianggap gitu ya, akhirnya bisa menjadi sebuah tren. Iya. Gitu. Nah mereka awalnya nggak ngerti. Bu, kami bingung ini mau jualnya bagaimana. Orang kan yang sekarang bukan beli pot, tapi waktu beberapa bulan yang awal-awal, yang mereka kan belinya beli beras, beli tanaman, bukan beli pot gitu loh. Nah di levelnya mereka mungkin iya gitu, tapi begitu di level yang berbeda di luaran sana gitu, daripada gabut kayak saya juga yang tadinya nggak pernah sempat punya bercocok tanam, akhirnya iseng gitu kan di rumah. Akhirnya apa, orang beresin rumah, home deco, dan itu bisa menjadi peluang usaha yang sekarang akhirnya menjadi bagus gitu. Luar biasa sih, jadi Mbak. memang harus dikilik. Dan mereka beruntungnya punya Mbak karena networkingnya Mbak luas itu kan, Iya itu sih, penting banget itu Mbak. Itu penting banget. Benar. Ya coba aja Gitu. dengan Mbak posting doang semua jadi pada nanya. Iya, Ya. mau dong, lucu itu dari apa? Sabut kelapa, ini limbah, saya bilang gitu. Ini limbah. Oh, aku mau dong. Sampai sekarang juga udah ribuan itu kita bantu jual kan. Aku bikin apa ya Mbak? aku ikutan juga deh nanti. Itu udah ribuan juga kita bantu jualkan gitu loh. Sehingga mereka kan di daerah, apalagi kemarin sempat kemarau panjang, pertanian di daerah juga kering. Nah, di sini memang butuh sebuah sinergitas. Ya, sebuah sinergitas, itulah yang WPC bangun. WPC mencoba membangun ekosistem. Jadi di kami ada komunitas, ada produsen yang memang binaan kami, ada teman-teman penjual yang mau menambah penghasilan, ada perajin, ada petani, ada peternak, ada lengkap ya, Mbak? Lengkap, ada nelayan. Yuk sama-sama kita survive bareng, apalagi di suatu situasi yang sekarang tidak mudah. Tunggu Mbak, itu nelayan perempuan Mbak? Iya dong. Wow. Istri kan ada kan, kalau kita lihat di pesisir istri-istri nelayannya mancing, istrinya kan yang pada mengolah para perempuannya. Oke. Ya kan? Iya, Nah, bener-bener. bagaimana kita mendorong mereka agar menciptakan sebuah produk yang bagus. Nah, yang seringkali kan asal-asalan. Iya. Itu yang membuat Ini Mbak arahkan mereka, iya, ya. itu yang membuat produk-produk kita itu, banyak produk-produk UKM kita itu nggak dilirik orang. Apalagi produk-produk dari teman-teman perajin gitu ya, karena mereka sekedar asal bikin gitu, sekedar asal bisa buat gitu. Sementara kalau mau dipasarin di kota besar aja, belum go internasional ya, kita ngomongnya belum go global ya Mbak ya. Kota besar kan lebih detail ya kalau ngeliat kualitas. Bener. Sesuatu bisa jadi mahal ya betul. kalau kualitasnya bagus. Kalau punya value-nya bagus. Gitu loh. Asal jangan sekedar asal bikin gitu. Karena saya ngeliat ini ya, kemarin nih, nanti saya coba deh lihat di Facebook saya, kemarin saya baru posting gitu ya. Teman-teman, ada teman kita nih bikin arem-arem. Ya, bikin arem-arem, kemasannya aja bagus buat gini, bikinnya besar gitu. Arem-aremnya aneka rasa. Ya, ada rasa woku, ada rasa gudeg, ada rasa sambal mata, ada macam-macam gitu, satu set gitu loh. Ya, sebetulnya sama-sama arem-arem ya, tapi dengan sebuah Kreativitas taste yang baru, berbeda ya, sehingga bisa menjadikan produk itu jadi unik dan berkelas tampilannya, nggak asal-asalan gitu loh. Mau dijadikan gift bisa. Nah, hal-hal itu yang selalu kita gali si Mbak Nen. Jadi bukan sekedar punya usaha tapi ikut-ikutan, oh lagi rame ini ikutan bikin ini, lagi rame itu bikin itu. Nemu lagi nih aku, WPC selalu menggali uniqueness di setiap Harus. Iya. Harus. Kalau di WPC ya harus. Jadi mereka yang kita bina di sekolah Harus ada bisnis keunikan. itu ya, mereka benar-benar harus digali benar-benar
Kita ada misalnya dari jelantah, kita mau melihat kepada lingkungan. Jadi kita meminta teman-teman perempuan lihat what's the problem dari lingkungan kamu tuh apa gitu loh. Ada yang menjadikan jelantah jadi sabun cuci. Gitu. Jadi memang semuanya unik-unik. Ada yang mengolah bekatul jadi bagelen. Bagelen, Mbak, makanan. Iya. Tahu bekatul nggak? Makanan ayam. Mbak Mbak serius, Mbak? serius, padahal itu kan vitaminnya dan itu sangat luar Tinggi ya sih, biasa bener, gizinya. Dan diolah jadi bagelen. Ya. Itu termasuk yang 1000 Iya, brand iya, itu, Mbak. 1000 brand kali itu. Saya bingung kalau mau nyebutin 1000-nya, banyak banget itu ada di saya. Nah, gitu. Jadi semua memang kita dorong untuk menciptakan produk-produk yang berkelas. Bukan asal membuat produk gitu loh. Dan coba lihat potensi Indonesia sangat luar biasa. Nah, kamu bisa mengolah, explore dari sekitar kita. Jadi saya juga cuman ikut-ikutan gitu. Paling tidak kita bisa membantu langkah kecil untuk membantu perekonomian. Nggak usah ngomong negara dulu, udah terlalu berat gitu ya. Skop terkecil Skop aja. yang kecil aja dulu. Tapi kalau sama-sama semua bergerak, ya negara ini selamat. Karena kalau negaranya ekonominya hancur, kita juga yang kena soalnya. Iya sih, Mbak. Berat tuh. Jadi jangan apa ya, Mbak? Jangan tidur kali ya, Mbak ya. Iya, gitu. Melek, mata itu dan melek, lihat sadar deh, gitu. sekeliling kita tuh ada kok potensi-potensi, apalagi teman-teman di daerah. Potensinya itu sangat luar biasa. Banyak sekali yang bisa dijadikan uang sebenarnya. Kalau mereka mau dan bertanya ke diri Iya, mereka sendiri. Siapa kamu? itu potensi Indonesia sangat luar biasa. Nah, gitu. Aku nggak, Mbak. Udah dong kejutannya. Aku nggak sanggup nih jantungnya. Mbak, tapi kita harus break dulu nih. Oke. Segmen 2. Kita Siap. istirahat dulu ya bunda-bunda. Mau minum-minum dulu. Kering loh tenggorokan. Jantung nggak berhenti-berhenti nih. Ya udah, kita berdua break Oke, dulu. kita Bakal dulu balik ya. lagi. Yes. Tunggu jangan kemana-mana ya.